Bu, udah Bu, Bu. Oh, udah. Ya. Ya, sudah, oke. Yuk. Sudah Bu ya? Ntar yang rekam dulu, Pak. Sudah Bu ya? Sudah, Pak. Baik, kita mulai ya. Iya, Pak Kade. Ya, Pak Wira. Selamat siang Bu, Om Swastiastu. Selamat siang, Pak Wira, Om Swastiastu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik Bu, hari ini saya baik sekali. Bagaimana dengan Ibu? Asungkare, Pak, saya juga baik. Bagaimana Pak kabar anak-anak? Sehat semua, Pak? Iya, sehat-sehat Bu. Iya, eh, sehat Bu. Nah, namun Oke. ya, Bagaimana dengan anak-anak di sekolah juga? Bagaimana Pak? Aman-aman saja? oh ya sementara aman-aman Bu. Nah, tapi biasa Bu. Jadi karena saya di SMK, jadi anak-anak remaja Bu ya, ada hal-hal yang sering nyeleneh Bu yang dilakukan oleh mereka. Tapi itu tidak asing lagi buat saya karena saya keseharian bersama mereka Bu. Ya Pak, itu biasa Pak nggih, karena kita sebagai seorang guru pastinya tidak lepas dengan semua itu Pak. Mohon maaf Pak nggih, kalau boleh tahu apakah ada yang mengganjal di hati Bapak Pak? Oh iya Bu, benar sekali. Jadi sementara ini saya masih banyak menemukan anak-anak yang malas sekolah, Bu, yaitu kehadiran mereka di sekolah, Bu. Begitu permasalahannya. Berarti pembahasan kita untuk hari ini, Bapak ingin membahas tentang kehadiran siswa berarti Pak, nggih, disiplin untuk Iya, kehadiran betul siswa. Ibu. Ah, ah, Iya, iya, betul Bu. nggih. Jadi kalau boleh saya tahu, apa kira-kira permasalahan yang menyebabkan jarangnya siswa Pak Wira itu hadir di sekolah, Pak? Oh ya Bu, begini Bu. Jadi saya mendata anak-anak itu apa namanya banyak anak-anak yang tidak hadir di kelas Bu. Jadi hampir pada setiap kelas yang saya masukin itu, ketika saya mengajar masih saya banyak menemukan anak-anak tidak masuk kelas. Padahal uh, untuk himbauan yang dilaksanakan di sekolah, yaitu seperti kepala sekolah itu pada waktu apel pagi hari itu, apel hari Senin ya, sudah selalu dihimbau untuk meningkatkan kehadiran anak begitu di sekolah, Ibu. Demikian, Ibu. Nggih. Jadi, menurut Pak Wira, kira-kira apa penyebab kurangnya kehadiran siswa di sekolah Bapak, Pak? Eh, Baik, Bu. Jadi terkait dengan ketidakhadirannya itu, saya mendata itu anak-anak itu kurang termotivasi, Bu, ya untuk sekolah. Terus saya kira kurangnya tertanam eh, disiplin, Bu, bersekolah. Dan juga saya kira itu kontrol dari orang tua. Jadi terlibatan kontrol orang tua terhadap lingkungan pergaulan anak-anak itu sendiri di lingkungan dia berada, Bu. Demikian, Bu. Ya, berarti itu ya penyebabnya. Eee, Kemudian dengan keadaan yang seperti itu, apakah ada penyebab lain selain yang sudah Pak Wira sebutkan tadi, seperti kurang termotivasi, kemudian kurang adanya disiplin bersekolah, dan kurang
kontrol orang tua pada akan lingkungan pergaulan anak-anak itu? Apakah ada penyebab lain yang menurut yang Pak Wira tahu? Oh iya Bu, di menurut saya sudah saya pelajari, jadi anak-anak itu kurangnya ada suatu kesadaran Bu, bersekolah. Pentingnya sebuah pendidikan begitu, saya kira secara umum seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu mungkin menganggap sekolah itu tidak penting begitu Bu ya. Jadi mereka tidak sadar akan pentingnya suatu pendidikan Bu, demikian Bu. Ya, berarti kesadaran diri anak-anak itu ya Pak ya, berarti mereka itu tidak memahami bagaimana pentingnya pendidikan bagi diri mereka. Baik Pak, ternyata Bapak mengetahui penyebab dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi saat ini, nggih Pak, nggih. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut, apakah Bapak sudah memiliki rencana-rencana Pak untuk menindaklanjuti atau memberikan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi saat ini? Dan kira-kira apa solusi yang sudah Bapak miliki terkait permasalahan yang Bapak hadapi saat ini, Pak? Baik Bu, dari permasalahan yang ada, jadi saya mempunyai rencana ya Bu ya, meskipun mungkin ini umum terjadi. Nah, saya akan memberikan bimbingan konseling kepada anak yang mengalami seperti itu Bu, dia malas sekolah itu. Tidak melibatkan peran serta guru BP yang pertama, dan juga warga sekolah yang lain, terutama ketua jurusan Bu, itu. Nah, dan juga saya akan memberikan perhatian khusus kepada anak itu, yang mungkin selama ini saya itu masih belum maksimal memperhatikan mereka. Jadi saya akan memberikan perhatian khusus sehingga nanti anak itu bisa termotivasi dengan ajakan-ajakan saya. Dan juga selain itu juga melibatkan guru-guru mata pelajaran ya, karena di sekolah itu tidak cukup untuk kita sendiri yang berbuat. Pada setiap pembelajaran itu nanti saya meminta kepada guru mata pelajaran untuk mendata anak-anak atau kehadiran anak-anak tersebut. Dan juga saya akan bekerja sama dengan wali murid tentunya Bu, yang paling juga dominan ya mengontrol untuk mengingatkan kehadiran anaknya dan memberikan pemahaman kepada murid yang mengalami masalah seperti itu Bu. Nah, sementara itu yang ingin saya laksanakan Bu. Ya, bagus sekali Pak, bagus sekali rencana yang ingin yang ingin Bapak laksanakan dengan mengadakan konseling, kemudian kontrol kehadiran terhadap siswa, kemudian dengan orang tua, itu sangat membantu akan tanggung jawab siswa untuk bersekolah Pak Nggih. Kira-kira selain itu ada kemungkinan enggak dilakukan untuk menangani permasalahan yang Bapak miliki saat ini? Baik Bu, untuk menangani hal itu saya kira tidak cukup dari pihak sekolah saja gitu. Jadi karena itu juga dipengaruhi oleh pergaulan atau lingkungan di mana anak itu berada. Maka dari itu saya akan lebih melibatkan orang tua murid, dan juga saya akan melibatkan lembaga lingkungan masyarakat Bu. Jadi lembaga masyarakat dalam itu adalah pengurus desa atau kelurahan di mana dia berada Bu. Demikian Bu. Ya, luar biasa itu Pak.
sangat bagus ide yang Bapak miliki itu. Nah, untuk terlaksananya ide Bapak itu, nah harus ada dukungan dari pihak lain, Pak, ya. Nah, kira-kira dukungan siapa yang menurut Bapak atau ingin, Bapak, yang akan mensukseskan program yang akan Bapak laksanakan itu? Nah, tentunya untuk dukungan pertama yaitu, mohon dukungan dari, Bapak Kepala Sekolah, karena beliau adalah, pemimpin sekolah ya yang megang, policy atau kebijakan, dan tentunya saya bekerja sama dengan teman sejawat yaitu terutama guru BP, terus, teman-teman, guru mata pelajaran dan, kembali kepada, orang tua juga. Jadi itu yang, saya minta dukungannya. Jadi kita bersama-sama bergerak untuk menangani masalah tersebut, Bu. Oke, heeh. Berarti, eee, berarti ada pihak lain yang akan Bapak ajak untuk mensukseskan program ini, Pak, ya? Iya betul, Bu. Jadi, saya, mempunyai ide di mana saya meminta juga, kepada, komite sekolah, Bu, lagi satu ya. Komite sekolah bersama dengan, lembaga desa, jadi perwakilan, wali wali itu kan komite, Bu. Jadi rasanya lebih dekat dengan, lembaga desa gitu. Jadi kita inginnya, apa namanya bekerja sama dengan lembaga desa, melaksanakan satu pembinaan juga, itu secara, eee, periodik lah, Bu, ya, kerjasamanya. Jadi pendekatannya dengan, lembaga desa juga. Jadi saya kira itu penting juga keterlibatan, mereka, Bu. Demikian, Bu. Heeh, nggih. Berarti sangat luar biasa sekali ya, Pak. Saya yakin pastinya nanti kegiatan yang akan Bapak lakukan pasti terlaksana dengan baik, Pak, nggih. Dan, agar kegiatan yang Bapak lakukan ini bisa berjalan dengan baik, kira-kira apa bentuk dari pertanggungjawaban dari ide atau solusi yang Bapak terapkan ini? Baik, Bu. Jadi pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan saya juga akan mengkoordinir, teman-teman sejawat ya, untuk melaksanakan program ini sehingga, program ini bisa berjalan dengan maksimal dan, segala permasalahan itu terutama menangani anak-anak yang, jarang sekolah ya, yang kemauannya itu kurang untuk bersekolah, itu, bisa teratasi dan mereka bisa menjalankan kewajibannya. Jadi sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka, Bu. Demikian, Bu. Nggih, luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan, baik dari langkah-langkah yang akan Bapak lakukan, saya yakin akan berjalan dengan baik, Pak, karena itu menyangkut disiplin anak, motivasi anak, dan masa depan anak. Nah, ternyata dengan apa yang sudah kita bicarakan, sekaligus Bapak sudah memberikan solusi dari permasalahan Bapak sendiri, nggih, solusi dari Iya. permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan kegiatan yang Bapak rencanakan tersebut? Baik, Bu. Jadi, rencana saya akan melaksanakan, eee, rencana ini setelah, eee, apa namanya, eee, Bapak kepala sekolah dan, setelah berkoordinasi dengan Pak sekolah itu, selesai dan disetujui, nanti, sesegera mungkin saya akan melaksanakan, program ini karena saya kira ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, Bu. Dampaknya sangat buruk buat, anak-anak gitu. Demikian, Bu. Nggih, heeh. Baiklah Pak Wira, apakah hal yang tadi, mengganjal di hati Pak Wira, apakah sekarang masih mengganjal di hati Bapak, Pak? Saya kira, sudah, Bu, berkat, pendampingan Ibu untuk mengkomunikasikan permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya juga menyampaikan beberapa hal permasalahan-permasalahan dan solusi,
saya mendapat support yang banyak dari Ibu, dan apa yang menjadi solusi saya, Ibu juga mendukung apa yang saya rencanakan, Bu. Jadi demikian, Ibu. Heeh, nggih. Baik, berarti kondisi hati Bapak sekarang sudah baik, Pak, nggih, dan sudah tidak ada masalah lagi yang mengganjal di hati Bapak, nggih? Nggih, betul, Bu. Jadi Heeh, sudah baik. sudah rasanya, Heeh. Bu, yang Apa ada permasalahan lain, Pak, yang kira-kira Bapak ingin sampaikan? Saya kira untuk sementara cukup, Ibu. Jadi saya kira ini cukup. Saya sudah menemukan apa apa namanya itu, solusi ya, dari apa yang menjadi permasalahan saya, Ibu. Ya. Baiklah, Pak, saya akan dengan senang hati nanti memberikan bimbingan yang terbuka dengan Bapak, dan juga saya sangat berterima kasih, kepada Pak Wira karena sudah dipercayakan memberikan bimbingan terhadap permasalahan yang sedang Bapak hadapi saat ini. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak dengan ide-ide yang sudah Bapak sampaikan tadi itu merupakan pelajaran berharga juga bagi saya, Pak. Jadi saya bisa apa namanya itu menjadi refleksi yang bagus bagi saya dan nantinya bisa saya terapkan pada sekolah saya sendiri, Pak. Nah, kalau sudah tidak ada lagi permasalahan, saya doakan semoga apa yang Bapak rencanakan itu terlaksana dengan baik. Terima kasih, Bu Winda, atas pendampingannya ya. Jadi saya mendapat hal yang banyak dari Ibu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bu. Ya, Oke, baik. saya ucapkan Terima terima kasih, kasih. Bu. Nggih. Ya, baik. Demikian ya, Bu, ya. Jadi Ya, oke. Lanjut Pak Wira. nggih. Oke, sekarang Ibu jadi ini ya, terbalik sekarang ya, Bu, ya. Ya. Bisa lanjut Pak Wira nggih? Nggih, nggih. Selamat siang Pak Wira, Om Swastiastu. Selamat siang, Bu Winda, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Bu? Asungkare Pak, dalam keadaan sehat. Ya, bagaimana anak-anak? Sehat semua? Ya, sehat Pak, sehat. Untuk di sekolah gimana, Bu? Anak-anak bagaimana? Ya, anak-anak masih aman-aman saja Pak. Pasti setiap harinya ada hal yang unik yang pasti mereka lakukan, tapi itu membuat yang terbiasa dengan mereka, dengan karakter mereka yang beragam, kemudian apa namanya, jadinya saya terbiasa Pak dengan mereka. Tapi rasanya ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran Tiang Pak. Oh ya, Bu, ya. Sebagai seorang guru pasti tidak lepas dengan semua itu ya. Mohon maaf kalau boleh saya tahu kira-kira apa yang mengganjal di hati Ibu? Begini Pak, ada permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya sebenarnya di sekolah itu saya masih saja menemukan anak-anak saya yang kurang dalam menjaga kebersihan, Pak. Oh ya, demikian. Berarti mungkin untuk pembahasan hari ini Ibu ingin membahas terkait dengan apa namanya itu, kebersihan ya, Bu, ya? Iya, betul Pak, betul. Ya, jadi kalau boleh tahu untuk detail permasalahannya itu bagaimana itu, Bu? Begini Pak, saya selalu melihat siswa saya itu masih kurang sekali dalam menjaga kebersihan.
Maaf Bu, mute Bu. Ibu kok mute Bu? Mute Bu. Kok mute dia Bu? Ibu, Ibu, bisa dengar saya Bu? Ya, Bisa, bisa, bisa dengar saya Bu? sudah. Sudah ya? Oh tadi mute Bu. Coba diulang Bu. Coba Oke. diulang tadi. Ya, gini Pak, saya selalu melihat siswa masih saja kurang dalam menjaga kebersihan Pak. Padahal di masing-masing pelajaran mereka sudah dibagi Pak nggih di pelajaran masing-masing. Nah, saya juga sering melihat anak-anak masih saja membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya Pak. Padahal di sekolah sudah disiapkan tong-tong sampah yang berwarna-warni sesuai dengan jenis sampah. Nah, kemudian yang bisa mereka pilih. Kemudian juga yang sering saya lihat itu di mana sampah setelah mereka itu belanja, setelah mereka itu makan, itu dibuang di atas daripada tutup tong sampahnya itu, Pak. Sehingga jadinya terlihat jelas sekali kalau anak-anak saya itu malas dalam membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu, Pak. Oh iya, jadi itu permasalahannya ya. Jadi menurut Ibu terkait dengan kurangnya anak menjaga kebersihan, kira-kira itu penyebabnya apa tuh Bu? Kayaknya anak-anak kurang termotivasi dan kurang memahami tentang budaya sampah tersebut kayaknya Pak Nggih, sehingga mereka bisa seenaknya dalam membuang sampah Pak. Oh iya Bu, berarti tentang apa namanya motivasi ya Bu ya, itu. Lalu apa ada penyebab yang lain Bu selain mereka kurang memahami dampak dari sampah tersebut Ibu? Mungkin juga mereka dalam kesadaran diri anak-anak itu kurang rasanya Pak Nggih terhadap dampak sampah itu. Juga mereka itu kurang tahu bahwa dampak sampah yang mereka buang sembarangan itu akan mengganggu lingkungan dan orang lain, Pak. Kayaknya seperti itu. Baik Bu, ternyata banyak penyebab ya dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut, apakah Ibu sudah memiliki rencana-rencana untuk menindaklanjuti atau memberikan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini? Dan kira-kira apa Bu solusinya terkait permasalahan tersebut, Bu? Begini Pak Wira, rencana saya akan memberikan video tentang bahaya sampah pada pembelajaran di kelas Pak, sehingga kita bisa memberikan contoh kepada siswa bahwa bahaya sampah itu selain berakibat buruk bagi kesehatan mereka, juga akan berdampak buruk bagi lingkungan dan orang-orang sekitar mereka Pak. Kira-kira seperti itu rencana yang akan saya laksanakan, Pak. Wah, bagus sekali itu, Bu. Di mana dengan memberikan contoh konkret dalam video tersebut sehingga anak bisa menyadari bahwa membuang sampah sembarangan itu beresiko pada dirinya, Bu ya, dan lingkungan sekitar mereka. Lalu ada hal lain lagi yang akan dilakukan, Bu? Rasanya selain itu saya juga akan meminta kepala sekolah tentang memberikan pemahaman menyeluruh tentang bahaya sampah, Pak. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, anak-anak di sekolah saya baik dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa menjaga lingkungan dan memahami apa bahaya dari sampah tersebut. Nah, kebetulan juga kami di sekolah sedang menerapkan sekolah sehat. Di antaranya adalah sehat lingkungan dan sehat diri, Pak. Sehingga nantinya proyek sekolah itu bisa terlaksana dengan maksimal, Pak. Luar biasa itu, Bu. Sangat bagus ide Ibu. Nah, untuk terlaksana ide Ibu itu kan harus ada dukungan dari pihak lain. Nah, kira-kira dukungan siapa saja itu, Bu,
untuk mensukseskan program yang Ibu akan jalankan, Bu? Iya Pak, yang pertama rasanya dukungan yang yang paling utama itu adalah meminta dukungan dari kepala sekolah, karena kepala sekolah itu adalah memegang kebijakan Pak nggih. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah sehingga mereka juga akan ikut serta mensukseskan proyek sekolah sehat tersebut sehingga akan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, Pak. Nah, selain itu, Bu, apa ada pihak lain yang akan Ibu ajak mensukseskan program yang Ibu buat itu, Bu? Untuk pihak lain ya Pak ya. Saya sebenarnya mempunyai ide di mana saya akan meminta bantuan kepada salah satu orang tua daripada siswa, Pak Nge. Kebetulan orang tua siswa tersebut bekerja di bagian kesehatan yang nantinya akan kita buatkan guru kunjung untuk memberikan sosialisasi ke sekolah tentang bahaya sampah tersebut, Kak. Sehingga anak-anak itu lebih termotivasi untuk kegiatan tersebut. Karena kemungkinan kalau umpamanya gurunya yang menyampaikan, mungkin itu rasanya biasa bagi anak-anak. Kalau umpamanya ada orang lain yang ke sekolah, nah itu apalagi baru mereka laksanakan tersebut, mungkin mereka akan termotivasi. Seperti itu kira-kira, Pak. Waduh, sangat luar biasa ya, Bu, ya. Jadi saya yakin pastinya nanti kegiatan yang Ibu lakukan pasti terlaksana dengan baik ya, Bu. Nah, agar kegiatan yang akan Ibu lakukan ini bisa berjalan dengan baik, kira-kira apa bentuk dari pertanggungjawaban dari ide dan atau solusi yang Ibu terapkan ini, Bu? Begini Pak, saya inginnya itu adalah saya akan berkoordinasi dan saya juga akan mengkoordinir teman sejawat sehingga program yang saya lakukan itu dapat berjalan dengan maksimal, Pak. Sehingga tujuan dari program saya tersebut bisa terlaksana, yaitu di mana anak-anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya. Itu menjadi pembiasaan mereka, kemudian mereka juga akan paham dengan bahaya sampah dan juga mereka nantinya bisa mengolah sampah-sampah yang ada sehingga menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nah, seperti itu Pak kira-kira. Oke, baiklah Bu, luar biasa sekali ya apa yang Ibu sampaikan, baik dari langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, saya yakin akan berjalan sangat baik. Karena itu menyangkut sekolah yang ramah lingkungan, sehingga sekolah Ibu bisa menjadi sekolah yang sehat lingkungan. Nah Bu, ternyata dengan apa yang sudah kita bicarakan ini, sekaligus Ibu sudah memberikan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini ya. Apakah hal yang tadi yang mengganjal di hati Ibu sekarang sudah plong Bu, sudah tidak lagi mengganjal Bu? Enggak Pak, ternyata setelah saya ngobrol dengan Pak Wira dan Pak Wira sudah membimbing saya uh, ternyata saya juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Wira atas bimbingan yang sudah Bapak berikan kepada saya Pak. Baiklah Bu, berarti sekarang sudah baik kondisi hati Ibu ya. Jadi tidak masih ada yang mengganjal lagi berarti ya. Ya Bu ya. Iya Pak, iya Pak. Ya baik. Kira-kira apa ada permasalahan yang lain ingin dibicarakan Bu? Rasanya sudah cukup Pak ya, nanti sambil jalan saja. Ketika saya menemukan permasalahan, ketika saya melaksanakan kegiatan, merealisasikan kegiatan saya, rencana saya tadi itu, kalau umpamanya saya ada kendala atau hambatan apa, nanti saya akan menghubungi Pak Wira kembali untuk meminta bimbingan lagi dari Pak Wira. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Wira. Baiklah Bu, saya
akan dengan senang hati ya memberikan bimbingan dengan terbuka, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah dipercaya memberikan, bimbingan terhadap permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu dengan ide-ide, yang Ibu sampaikan juga merupakan pembelajaran, bagi saya ya, dan juga menjadi refleksi, buat saya yang mungkin juga saya jadikan pelajaran dan yang saya bisa akan, terapkan, Bu. Jadi, mudah-mudahan, jadi sudah, kalau sudah tidak ada lagi, eee, apa namanya, yang dibicarakan, saya doakan semoga apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik ya, Bu. Heeh. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak Wira. Ya, terima kasih, selamat sore. Baik, demikian untuk, apa namanya, prakteknya, Bu, ya, untuk kita kucingnya. Ya Pak Wira, Ya, bagaimana? sudah, nggih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi pembelajaran juga buat kita ya, untuk pembelajaran kucing. Terus bagaimana ini, Bu, kita stop atau gimana? Eh, Biarkan aja dulu Pak. Nih, Record apa gimana ini? atau biarkan aja dulu Pak. Nanti kan ada gini. Oh, tutup aja udah Pak. Hah? Sudah tutup rekaman. Tutup ya? Ya Cut ya. ya? Nih nih. Udah ada disuruh ya? Saya stop ya? Ya Pak. Langsung masuk ke room utama Pak. Nih. Iya, oke.